Momentum terbesar untuk berdoa kepada Allah supaya minta seketika doanya sulit untuk ditolak kalau benar cara doa Anda. Teman-teman sekalian, ada dua jenis doa yang biasa dibacakan saat buka puasa. Apa doa yang pertama? Wallahu a'lam. Masya Allah. Begitu buka, hidangan sudah disiapkan. Wallahu a'lam. Luar biasa, hebat lah. Satu, doanya doa pembuka. Doa pembuka. Yang kedua, doanya doa inti. Doa inti. Yang ini bisa didapati di hadis riwayat Abu Daud misalnya. Hadis 2357. Juga ada di nomor 358-nya atau juga di 2358. Yang nomor hadis 2357 di Abu Daud bunyinya dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadisnya sahih dan tidak diperselisihkan statusnya. Tidak diperselisihkan. Dhahaba adh-dhama, hilanglah dahaga ini, wabtallatil 'uruq, basah tenggorokan, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala serta balasan dari puasa akan diberikan saat ini. Paham sampai sini? Ya, Abu Daud nomor hadis 2357. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sebutkan ini nanti kalau ditanya Anda bisa jawab maksudnya. Ya, silakan dicek, silakan dipahami dengan baik. Yang kedua, nomor hadis 358 juga ada yang tertulis juga di 2358, yaitu yang Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Tayyib. Itu rawinya Muaz bin Zahra. Muaz bin Zahra ini dinilai oleh para ulama diperselisihkan. Ibnu Hibban menyebutnya dengan thiqah. Ibnu Hibban, thiqah itu terpercaya, baik. Tapi rawi yang lain menyebut dhaif, bermasalah. Bahkan Salafil Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut munkarul hadis atau bahkan matrukul hadis, hadis yang ditinggalkan. Ada perselisihan di sini. Baiknya jadi ada yang menyebut sahih, ada yang menyebut sebagai dhaif. Yang menyebut sahih maka mengamalkan hadis ini. Yang menyebut dhaif dia tidak mengamalkan hadis ini. Tapi yang jadi persoalan, saya ingin bandingkan supaya tidak saling menyalahkan. Ada kaidah kalau ada sesuatu tidak diperselisihkan, disepakati dengan sesuatu diperselisihkan. Lebih baik Anda keluar dari perselisihan. Ambil yang sifatnya lebih kuat yang tidak diperselisihkan. Itu alasan utamanya. Di Anda tidak perlu mencela yang kemudian berdoa dengan Allahumma lakas sumtu. Gak ada persoalan kalau dia pengen pilih itu. Tapi kita keluar dari yang diperselisihkan, mengambil yang paling sahih sehingga tidak banyak perselisihan di situ. Paham di sini? Maka kalau Anda tanyakan Ustaz baca apa? Saya bacakan yang Allahumma wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Paham di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Ini sebetulnya baru doa pembuka. Doa pembuka. Belum pada doa intinya. Karena Anda mesti tahu di Al-Bukhari hadis 1296 ada jaminan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan bagi orang puasa. Thalathatun, ada 3 golongan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thalathatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, yang doa mereka tidak akan pernah ditolak ketika disampaikan. Masya Allah. Begitu mohon dikabulkan. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Silakan RT yang adil, RW yang adil, sampai ke presiden yang adil. Tapi tahukah Anda bahwa laki-laki pun di rumah tangganya itu pemimpin? Maka jika Anda jadi suami yang adil, ayah yang adil, adil jangan ditafsirkan dengan kaitan misalnya maaf ya, pembahasan poligami saja, tidak. Keadilan itu melekat pada setiap sifat, sikap ketika Anda menjadi kepala rumah tangga. Di antara ciri khas adil misal, menempatkan aspek pekerjaan Anda. Anda di luar, bolehlah jadi bos, direktur nggak ada masalah. Tapi di rumah, Anda seorang ayah. Anda seorang suami. Jadi satu al-imamul adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Jadi saat Anda puasa, kemudian Anda buka. Jadi saat dibuka itu, saat buka itu momentum terbesar untuk berdoa kepada Allah supaya minta seketika doanya sulit untuk ditolak kalau benar cara doa Anda. Saya lukiskan begini ya. Saya lukiskan begini. Ada seorang punya asisten rumah tangga. Anda minta bangun jam 5,
Salat subuh kerjakan, selesai sampai jam 6. Tapi orang ini Masya Allah, Anda minta jam 5, dia bangun jam 3. Dia tahajud dulu, dia sudah beres-beres. Yang Anda minta nggak bereskan, dia bereskan juga. Kemudian dia siapkan lagi, dilihat lagi anak Anda sampai jam 7 masih dikerjakan, jam 8 sudah tenang baru dia istirahat. Senang tidak Anda? Senang. Persoalannya satu kali datang kepada Anda, Pak, Bu, ini mohon maaf, kalau nggak terpaksa nggak akan minta. Anak saya ijazahnya belum bisa ditebus Pak, kurang 100.000. Mohon sekiranya ada kelebihan bisa dibantu 100.000 ini. Dia minta 100.000 dan Anda memang punya berkecukupan, Anda kasih tidak? Berapa dikasihkan? Bahkan lebih daripada itu. Ada seorang membantu Anda tidak mintakan dia melakukan pekerjaan, dia kerjakan, Anda berikan. Apalagi ketika Anda mengerjakan sesuatu yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani lebih daripada itu. Ada orang makan, ada orang minum. Kata Allah, ini hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya min ajli, karena aku. Karena aku. Maka Masya Allah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan pertama hina yuftir, ketika dia berbuka. Kenapa orang puasa ini bahagia ketika berbuka? Selain karena senang dia buka, karena pada saat itu thabatal ajru insyaallah. Pahala puasanya akan diberikan. Ajrun itu bisa berarti pahala yang diberikan saat di akhirat, makanya dia bahagia saat di akhirat. Yang kedua, yang makna pertamanya adalah bonus yang diberikan di alam. Panjar diberikan di alam. Apa di antara bonusnya? Tawaran untuk dikabulkan doa-doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Anda mengatakan wa thabatal ajru insyaallah, dhahabat dhamma, hilang dahaga ini. Wabtalatil uruq, basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, sekarang ada janji Allah yang akan diberikan dan pahala nanti akan dikumpulkan. Apa di antara janjinya? Doa-doa akan dikabulkan. Makanya setelah membaca yang tadi itu, Nabi bismillah, Nabi membacakan itu, isi dengan doa dulu. Jangan yang lain-lain dulu. Makanya setan di situ cukup jenius dia. Setan sekarang pintar-pintar, hati-hati. Dulu ulamanya yang pintar-pintar, setannya terlampau bodoh. Sekarang orang kebanyakan tidak mengerti, setannya yang lebih pintar. Maka kita harus belajar teori-teori supaya lebih pintar dibandingkan dengan setan. Setannya pintar sekarang, diarahkanlah Anda kepada santapan-santapan pembuka sehingga lupa untuk meminta. Dhahabat dhamma, yang penting doa sunnah, doa nyunnah. Dhahabat dhamma wa talatul uruq wa thabatul insyaallah wa thabatul ajru insyaallah. Ayo mah mana juz al-fakatnya, ayo mah mana kolaknya, ayo mah mana sekutangnya. Kumpul, Masya Allah, sehingga lupa dengan berdoa. Pada saat itulah kemudian Anda diam. Coba ingat, mungkin pekerjaan di kantor yang susah itu, memang itu waktunya untuk minta kepada Allah. Mungkin persoalan rumah tangga yang belum selesai itu, memang itu waktunya untuk memohon solusi. Mungkin anak Anda yang sulit di sekolah itu, memang itu waktunya untuk meminta kemudahan. Mungkin jodoh yang belum datang itu, itulah waktunya untuk memohonkan kepada Allah kebaikannya. Segalanya.